Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 kita bersama-sama kembali dikuatkan oleh sabda Tuhan. Maka saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan. Kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, setiap hari kita dituntun oleh sabda Tuhan yang benar-benar membawa kita menuju kepada kebaikan serta kebenaran. Jadi bukan oleh Romo Ari, tetapi oleh sabda Tuhan Yesus sendiri. Jadi minimal kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan ulasan sabda yang saya sampaikan, tidak apa-apa, tetapi paling tidak mendengarkan sabda yang saya bacakan, karena itulah tuntunan Injil. Dan secara khusus pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus mengkritik orang-orang munafik yang lebih mudah untuk melihat kejelekan orang lain daripada mengoreksi ataupun menyadari bahwa diri kita sendiri juga berdosa. Dan apa yang disabdakan Tuhan Yesus ini masih sangat relevan hingga saat ini. Banyak dari kita, mungkin juga termasuk saya, lebih mudah untuk melihat kejelekan orang lain daripada mengakui bahwa diri kita berdosa dan juga perlu untuk dikeluarkan balok yang menyempil di dalam mata kita. Karena lebih mudah kita ini menyerang dan melihat kejelekan orang lain daripada lalu kita sendiri yang berada dalam situasi bahwa kita berdosa dan jelek. Karena itu lumrah, dan oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak lumrah. Dengan apa? Dengan mengeluarkan balok dari mata sendiri, baru hingga akhirnya kita boleh mengeluarkan selumbar dalam diri sesama kita. Lalu apakah dengan begitu kita harus menjadi suci dulu supaya kita boleh mengajak orang lain menjadi suci? Ya, mungkin juga seperti itu. Tetapi apakah juga tidak mungkin kalau kita ini belajar, berjuang, berziarah untuk menjadi suci bersama-sama? Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya suci, yang menyatakan dia itu sempurna, hebat, tahu semuanya, kebenaran,
patut dicurigai, apakah itu memang sungguh-sungguh. Tetapi juga yang penting kita tidak usah terlalu menilai orang lain sesuai gambaran kita. Yang penting dari diri kita menyadari bahwa ada kekurangan, ada ketidakmampuan, tetapi juga ada gerakan untuk membantu orang lain. Maka langkah-langkahnya adalah jelas. Kita menjadi diri sendiri, jujur apa adanya, tetapi juga mau belajar, mau peduli. Karena dengan demikian kita tidak berlaku munafik. Karena orang munafik selalu menutupi dirinya, selalu membela dirinya, selalu mengatakan dirinya melebihi semuanya. Dan itulah tanda orang munafik. Tapi kalau orang yang jujur, rendah hati, pasti dia mau belajar bersama. Sehingga yang menjadi suci itu tidak hanya diri sendiri, tetapi juga tidak hanya orang lain, tetapi bersama-sama. Karena saling peduli, saling belajar, saling menolong. Saudara-saudariku, semoga dalam situasi-situasi seperti ini kita tidak menjadi buta dan akhirnya kita tidak terperosok dan juga merasa sok jago untuk mengajari. Maka pesan saya, renungan-renungan saya ini bukan untuk mengajari Bapak Ibu atau saudara-saudari. Ini sebenarnya hanya merupakan ungkapan dari apa yang saya renungkan. Apakah mau didengar atau tidak terserah Bapak Ibu. Tapi yang penting saya berpesan, jangan mendengar renungan saya, tetapi dengarkanlah bacaan. Karena tidak usah direnungkan pun, dalam arti diulas, bacaan itu sendiri sudah akan berbicara banyak untuk Bapak Ibu. Atau kalau tidak mau mendengarkan renungan ataupun bacaan dari mulut saya, dari suara saya, silakan membaca saja. Saya sertakan di link deskripsi atau dari kitab suci atau dari kalender liturgi, silakan. Karena sabda Tuhan benar-benar menuntun kita dan membuat kita tahu mana yang sejati dan boleh untuk tidak berlaku munafik, sehingga kita lebih mawas diri, lebih mau mendengarkan banyak pihak. Termasuk dalam situasi-situasi ini saya perlu juga untuk mendengarkan banyak pihak, dan ketika saya bisa mendengarkan lalu menimbang-nimbang lalu mencoba untuk bertindak sesuai dengan apa yang paling bijaksana, itu bukan karena kemauan saya sendiri, tetapi karena sabda Tuhan sudah menunjukkannya ketika kita mau untuk berziarah, belajar bersama dan tidak menjadi munafik. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi rendah hati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.